Cuman di sini kan nggak terlalu terjamah manusia. Ini aslinya kita menerabas hutan ini. Ada seorang musisi bule entah dari mana yang memainkan alat musik namanya handpan. Guys, ketemu lagi bareng gue Reno Raditya. Kali ini gue mau ngajakin kalian untuk mengeksplor daerah selatan Bali, tempat atau viewpoint untuk melihat sunset terbaik yang ada di daerah Uluwatu. Mau tahu tempatnya di mana? Ikuti terus vlog gue. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dari Kutai kita butuh sekitar waktu ya 45 menit kalau misalnya naik motor, 60 menit atau lebih kalau misalnya kalian naik mobil, apalagi kalau kejebak macet ke arah selatan gitu ya. Apalagi di Jalan Raya Uluwatu tuh dari ya mungkin sekitaran Udayana, terus GWK, terus Nirmala sampai ke atas lagi tuh pokoknya. Dan yang pasti kalian akan lewat Jimbaran, lewat GWK yang seperti gue bilang tadi. Kalian menyusuri Jalan Raya Uluwatu, nanti ada satu momen nanti kalian akan belok kanan menuju ke Jalan Labuan Said. Jalan menuju ke Batujaran Hill ini semuanya aspal dan gampang diakses. Dan apa ya, untuk Batujaran Hill ini sebenarnya itu dekat dari Pura Luhur Uluwatu. Jadi patokannya kalau misalnya kalian cari di Google Map, tinggal search aja parkiran ke arah Batujaran Hill atau Batujaran Cliff. Dan yang pasti nih teman-teman, sepanjang jalan kalian tetap bisa menikmati suasana atau vibes ala Bali banget gitu ya. Gimana maksudnya ala Bali gitu kan. Kita akan melihat bule-bule yang jalan di trotoar sepanjang jalan, yang nongkrong kafe sana sini, resto dan segala macam. Dan memang kita akan melintasi Jalan Labuan Said yang memang akhir-akhir ini juga menjadi salah satu tempat yang digandrungi baik wisatawan lokal ataupun turis mancanegara. Jadi Labuan Said ini terkenal dengan The New Canggu di daerah selatan, yang dimana sepanjang jalan tuh banyak resto, kafe, terus resto-resto yang langsung menghadap ke laut gitu ya, dengan view sunset. Terus melihat wisatawan yang berjalan sepanjang trotoar. Jadi buat cuci mata sebelum nyampe di tujuan boleh lah ya. Menyusuri area Labuan Said, kalian akan melewati Pantai Padang-Padang, yaitu salah satu pantai yang gue yakin semua orang pasti tahu, apalagi yang pernah ke Bali udah sekali dua kali gitu kan. Dan pantai ini memang terkenal dengan komunitas bule-bule yang suka surfing atau yang sekedar menikmati pantai aja gitu, karena lokasinya ke blok. Terus kalian juga akan melewati akses masuk Pantai Suluban. Jadi pantai selatan Bali yang view-nya juga kalau menurut gue tuh keren, karena di sepanjang tebing pantainya sendiri tuh banyak kafe dan resto yang recommended lah menurut gue. Tapi kita nggak singgah ke Pantai Suluban ya. Kita akan lanjut lagi menuju ke jalan atau ke Batujaran Hill atau Batujaran Cliff. Dari Jalan Pantai Suluban nanti kalian belok kanan ke Jalan Batujaran. Akses jalannya lumayan sempit sih, tapi masih bisa dilewati motor atau mobil. Tapi saran gua nih, kalau misalnya kalian mau eksplor tempat-tempat yang belum terlalu famous gitu ya, belum banyak diakses atau dieksplor orang gitu kan, dan belum memiliki akses yang memadai, mendingan pakai motor aja. Karena kebanyakan memang seperti yang kita tahu ya, akses jalan di Bali itu kan kebanyakan jalannya sempit. Itu cuma bisa lewat paling gede itu satu mobil gitu ya. Jangan sampai karena tempatnya rame malah macet-macetan ria gitu di dalam gitu sampai ke tujuan. Nanti setelah sampai di area parkir gitu kan, jalannya masih jalan tanah gitu, jalan tanah liat kalau gua nggak salah. Kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang laut lepas, terus nanti juga ada ya lampu mercusuar, dan memang areanya tuh masih sangat-sangat natural dan alami. Jadi belum digarap begitu profesional, karena jalannya memang masih jalan batu dan jalan tanah juga gitu. Jadi kalau musim hujan ya harus kudu hati-hati sih kalau daerah sini nih, pasti akan becek banget. Dan nanti dari area parkir melewati mercusuar itu sendiri, kita menyusuri pinggiran tebing, dan itu nggak ada pagar juga, jadi harus hati-hati. Jalan sedikit sekitar 5-10 menit ini menyusuri jalan setapak yang notabene juga ada undakan yang bisa kita lewati.
terus kanan kirinya masih semak belukar gitu kan. Nanti dari situ jalannya agak menurun, nanti kita akan melihat area atau viewpoint di mana kita bisa menikmati sunset di Batu Jaran Hill atau Batu Jaran Cliff ini. Walah teman-teman, akhirnya kita sampai di Batu Jaran Cliff atau Batu Jaran Hill. Kita bisa menikmati view-nya yang luar biasa indah. Jadi rasa lelah berjalan kaki dari area parkiran sampai ke tempat ini tuh terbayar ya. Keren banget. Jadi teman-teman, yang di ujung sana itu adalah Pura Uluwatu. Dan view-nya ini tadi kita di tebing sana. Kemudian kita jalan lewat hutan-hutan itu dan lurus ke sini. Kemudian kita turun ke tebing sini. Sebenarnya ini kurang lebih kayak apa namanya? Balangan ya. Cuman di sini kan nggak terlalu terjamah manusia. Tuh kalau kalian lihat ke bawah tuh. Buset. Jadi teman-teman, kalau di Batu Jaran Cliff atau di Batu Jaran Hill ini betul-betul kita menikmati keindahan alam dengan sangat-sangat natural gitu ya. Karena memang di sini nggak ada fasilitas kayak warung atau kursi yang tempat duduk yang nyaman gitu. Jadi betul-betul raw nature spot. Jadi betul-betul yang ya udah menikmati keheningan dan dengan suara latar ombak dan keindahan alam yang begitu natural gitu. Tapi ini justru yang bikin tempat ini menjadi spesial banget. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian yang berkunjung ke Batu Jaran ini, kita bisa menikmati spot sunset yang epic, terus kemudian view tebing dan laut dari ketinggian, tempat foto yang estetik banget pastinya, suasana tenang dan jarang pengunjung, dan kita bisa lihat kapal yang lelang di kejauhan gitu ya. Dan ingat, hati-hati karena di sini belum ada pengamanan seperti batas pagar pembatas dan lain-lain gitu. Kalian kudu hati-hati sekali lagi gitu. Jangan melakukan hal-hal yang bisa membuat atau menjadikan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri kalian pada saat berkunjung ke Batu Jaran Cliff ini. Nah, agak menurun mengikuti jalan setapak dari area viewpoint sunset yang di atas tadi. Kita mengikuti jalan setapak lagi ke bawah, nanti akan menemukan pura. Jadi di sini juga selain menjadi tempat wisata yang sebenarnya belum dieksplor juga gitu ya untuk umum, tapi juga ada pura tempat beribadahnya umat Hindu. Nanti ketika kalian menemukan pura ini, nanti di jalan sisi pura itu sendiri agak ke belakang, kita akan melewati semak belukar lagi, nanti akan sampai ke tempat dimana kalau menurut gua sih tempat sempurna untuk melihat sunset gitu ya. Ini aslinya kita menerabas hutan ini. Wow. Melalui jalan-jalan ini, I don't know, kita mencari apa ini sebenarnya. Tapi tadi kayak ada suara sih sebenarnya. Beneran. Gila. Dapat aja antum. Wah, keren di sini. Tapi barang-barang yang penting jangan dikeluarkan, tiba-tiba ada monyet. Jadi setelah mengeksplorasi beberapa area yang ada di Batu Jaran ini, kemudian kita memutuskan untuk datang ke tempat ini sekalian bikin konten, meskipun ada beberapa resiko yang akan kita hadapi, misalnya ada monyet dan ular gitu kan. Secara memang tempatnya di semak belukar, tapi yang jelas tempatnya keren banget, dan latar kita kalian bisa lihat suara ombaknya dan lain-lain, mantep banget deh. Jadi kalau kalian yang penasaran kita ngobrolin apa di sini, sebenarnya seputar Bali sih. Kalian bisa nonton di video sebelumnya di konten yang ini. Jadi jalan ke bawah ini yang ke pura tadi, terus ke area terbuka yang agak nyempil tempatnya. Ini area viewpoint untuk sunset Batu Jaran Cliff-nya, dan kita kembali ke jalan atas.
Oh, di atas itu juga ada untuk ininya, viewpointnya juga. Jadi penampakannya seperti ini. Kita jalan pulang menuju ke parkiran. Nah, kalau di depan sini, ini area terluar, jadi area parkiran untuk melihat sunset itu sendiri. Dan biasanya juga banyak manusia di sini yang menikmati sunset. Nah, pada saat kita akan pulang, ada satu kejadian unik yang menurut gua tuh apa ya? Ini yang membuat kita semakin betah untuk berada di tempat ini, karena ada seorang musisi bule entah dari mana yang memainkan alat musik namanya handpan. Handpan itu sendiri akhirnya mengeluarkan seperti musik-musik akustik seperti gitu ya. Dan itu indah banget. Jadi kalau kita sambil memandangi sunset tuh, itu udah kayak sempurna banget deh. Beda yang kayak merasa tenang, nyaman, apalagi orang-orang di sekitar juga betul-betul yang dengan hikmat menikmati sunset dan alunan musik itu sendiri gitu. Ditambah lagi dengan latar suara deburan ombak. Sempurna banget pokoknya. Jadi teman-teman, kita posisinya ada di viewpoint Sunset Batujaran Cliff. Jadi kita tepat di daerah selatan sampingnya Pura Uluwatu. Jalan masuknya tadi yang sempat saya kasih lihat juga buat kalian. Memang untuk kendaraan sih kayaknya kalau mobil agak ribet masuk ke daerah sini nih. Paling benar tuh memang kalau kemana-mana Bali tuh naik motor supaya menghindari macet juga dan segala macem. Di sini lebih tenang gitu menikmati sunsetnya, dan kebetulan karena sunsetnya langitnya lagi berawan, jadi sunsetnya nggak terlalu kelihatan sih. Nah, buat yang ke Bali wajib banget main ke sini untuk bisa menikmati sunset yang sangat-sangat indah di Bali. Nah, cukup sekian video ke gue. Yang pasti buat kalian jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Next, gue akan share lagi ke kalian tempat-tempat atau ide dan game yang ada di Bali ya. Mungkin sudah pernah didatangi, tapi areanya itu masih sangat-sangat natural.